Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan masuk ke bab 4, yakni kalor dan perpindahannya. Bagi kelas yang sudah masuk ke sebagian materi dari bab ini, gak apa-apa ya, kita akan ulang lagi supaya nanti pemahaman dan penghafalannya lebih baik lagi. Kita lihat pengertian dari kalor itu sendiri. Kalor adalah bentuk energi yang berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya rendah ketika kedua benda bersentuhan. Satuan kalor adalah joule. Nah, di sini kita akan lihat ya pengaruh kalor terhadap suhu zat. Jika suatu zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Namun, jika suatu zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Ini ibu bold ya, supaya kalian tidak tertukar. Kalau zat menyerap kalor, maka suhunya akan naik. Nah, jika zat melepas kalor, maka suhunya akan turun. Oke, kita lihat ya. Nah, di sini ada suatu kejadian, yakni air panas dengan es batu akan menjadi air hangat. Berarti terjadi apa? Terjadi perpindahan kalor. Nah, air panas mengalami atau melepas kalor sehingga suhunya dingin. Es batu ya menyerap kalor dan melepas kalor juga, maka suhunya akan turun sehingga jadilah air hangat. Kita lihat di sini ibu punya rumus, kita punya rumus ya. Jumlah kalor atau Q yang diserap atau dilepaskan oleh suatu zat adalah Q dikali C dikali M dikali delta T. Ingat, ini perhatikan baik-baik ya. Q adalah jumlah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis, C-nya pakai C kecil, dan delta T adalah kenaikan suhu. Delta T dicari dari suhu akhir dikurangi suhu awal benda. Ingat satuannya, jangan sampai tertukar. Q adalah jumlah kalor dalam satuan joule atau kalori, M adalah massa benda dalam satuan kilogram, C atau kalor jenis satuannya adalah joule per kilogram, dan delta T satuannya dapat Kelvin ataupun dapat juga Celcius. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ibu punya contoh soal. Suhu air 20 derajat Celcius dengan massa 10 kg dipanaskan sehingga suhunya menjadi 40 derajat Celcius. Apabila diketahui kalori jenis 1 kilokalori per kilogram, maka kalori yang diperlukan sebesar. Nah, berarti yang ditanyakannya apa? Jumlah kalor. Oke, kita lihat. Yang diketahui adalah masanya 10 kg, T1 atau suhu awalnya 20 derajat Celcius, T2 atau suhu akhirnya adalah 40 derajat Celcius, dan kalori jenisnya atau C sama dengan 1 kilokalori per kilogram. Nah, kita lihat ya, ini kan per kilogram, masanya juga harus per kilogram. Jadi massa dan kalori jenisnya harus sama. Kita lihat. Yang ditanyakan apa? Jumlah kalor atau Q. Ingat rumus yang tadi, Q sama dengan kalori jenis dikali massa dikali juga delta T atau perubahan suhu. Masukkan ke dalam rumus. Q-nya adalah C-nya adalah 1 dikali massanya 10 kg dikali delta T-nya kita cari dulu, suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 40 derajat dikurang suhu awalnya 20 derajat. 40 dikurang 20 berapa? 20 derajat ya. Berarti 1 dikali 10 kg dikali 20 derajat Celcius. Maka kalori yang diperlukan atau jumlah kalori yang dibutuhkan adalah 200 kilokalori. Nah, sekarang ibu punya contoh soal yang lain. Jika kalori jenis 1 kalori per gram, kalori jenisnya air, maka kalori yang diperlukan untuk memanaskan 800 gram air agar mengalami kenaikan suhu sebesar 40 derajat Celcius. Lihat, di soal ini tidak diketahui berapa suhu awalnya, maka kita akan sebutkan suhu awalnya itu 0 derajat Celcius. Kita lihat ya. Diketahui massa 800 gram. Ingat, karena kalori jenisnya per kilogram, berarti massanya harus dalam satuan kilogram pula. Nah, kita harus konversi terlebih dahulu. 800 gram kita ubah ke kilogram. Ingat, kilogram
ke gram, berapa tangga yang dilewati? Berapa tangga konversi? Kilogram, hektogram, dekagram, dan gram. Berarti ada 3 tangga yang dilewati. Satu tangga satuannya 10. Berarti kalau 3 tangga berapa? Ya, 1000 satuannya. Berarti 800 gram kita akan bagi 1000 untuk diubah menjadi kilogram. 800 gram kita rubah menjadi 0,8 kilogram. Suhu awalnya sebagaimana yang telah Ibu sebutkan tadi adalah 0, derajat Celcius. Suhu airnya adalah 40 derajat Celcius. Maka kalori jenisnya yang tadi ada di soal adalah 1 kalori per kilogram. Yang ditanyakannya apa? Masih sama yang ditanyakannya, yaitu jumlah kalori. Oke, kita jawab ya. Nah, rumusnya akan sama, yaitu Q sama dengan kalori jenis dikali massa dikali delta T. Masukkan ke dalam rumus yang telah kita ketahui. 1 dikali 0,8 kg dikali delta T-nya kita cari dulu. Suhu akhirnya 40 dikurangi suhu awalnya 0. 40 kurang 0 berapa? 40. Berarti Q kita masukkan lagi 1 dikali 0,8 dikali 40. Hasilnya adalah 32 kilokalori. Bagaimana, dapat dipahami? Oke, kita lanjut ke sini ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Ada kalori jenis, ada kapasitas kalor. Apa itu kalori jenis? Kalori jenis adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 1 derajat Celcius atau 1 K. Persamaannya dapat kita lihat. Kalau menaikkan suhu berarti kalori jenis ya, kita lihat. Rumusnya C kecil sama dengan Q dibagi massa dikali delta T. Kalau kapasitas kalor adalah kemampuan suatu zat menyerap kalor untuk menaikkan suhunya menjadi 1 derajat Celcius lebih tinggi persamaannya. Itu ya. Nah, berarti kapasitas kalor rumusnya C besar sama dengan rumusnya Q dibagi delta T, atau bisa kita gunakan kapasitas kalor sama dengan massa dikali kalori jenis. Rumusnya jangan tertukar ya. Kalau C kecil itu berarti kalori jenis, kalau C besar yang ini berarti kapasitas kalor. Kapasitas kalor satuannya adalah joule per derajat Celcius. Ingat, jangan sampai tertukar. Ibu ulangi, kalori jenis rumusnya C kecil, kapasitas kalor itu rumusnya C besar. Kita masuk ke contoh soal. Banyak kalor yang diperlukan untuk menaikkan logam yang kapasitas kalornya 50 Joule per derajat Celcius supaya suhunya naik 10 derajat Celcius. Berarti suhu awalnya tidak disebutkan ya dalam soal ini. Hanya disebutkan suhu akhir yaitu 10 derajat Celcius. Maka bisa kita tuliskan pula suhu awalnya 0 derajat Celcius. Kita lihat ya. Diketahui C besar. Apa itu C besar? Kapasitas kalor sebesar 50 Joule per derajat Celcius. T1 atau suhu awalnya 0 derajat Celcius. T2 atau suhu akhirnya 10 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah tetap Q jumlah kalor. Kita ingat rumus yang tadi, kapasitas kalor dapat dicari dari jumlah kalor dibagi perubahan suhu. Maka bisa kita balik ya. Jumlah kalor dibagi perubahan suhu, Maka bisa kita balik ya. Kalau mencari Q atau jumlah kalor berarti delta T dikali kapasitas kalor. Delta T-nya kita cari dulu. Suhu akhirnya 10 dikurang suhu awalnya 0. Kita kalikan dengan kapasitas kalor 50 Joule. Dapat ya, 10 kurang 0 adalah 10. Maka bisa kita masukkan 10 kali 50 sama dengan 500 Joule. Nah, ini tentang kapasitas kalor. Dapat dipahami? Oke, kita lanjutkan. Ibu punya contoh soal yang lain.
Zat cair yang masanya 10 kg dipanaskan dari suhu 25 derajat Celcius menjadi 75 derajat Celcius. Memerlukan panas sebesar 4,10 pangkat 5 Joule. Kalori jenis zat cair tersebut adalah, nah berarti yang ditanyakan apa? Kalori jenis atau C kecil. Kita lihat ya. Nih. Masanya 10 kg. Tadi panas yang digunakan atau yang diperlukan bisa kita sebut sebagai jumlah kalor, ada 4,10 pangkat 5 Joule. Kalau suhu awalnya 25 derajat Celcius, suhu akhirnya 75 derajat Celcius. Yang ditanyakan apa? Kalor jenis atau C kecil. Nah, kita bisa lihat ya di rumus awal, Q atau jumlah kalor dapat dicari dari massa dikali kalor jenis dikali delta T. Maka kita bisa cari kalor jenis dengan dibalik ya rumusnya. Rumusnya Q dibagi massa dikali delta T. Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat 5 Joule, massanya 10 kg. Kita kalikan dengan suhunya. Nah, suhunya dari mana Bu? 50. Dari delta T. Ingat, delta T adalah perubahan suhu, yakni suhu akhir dikurang suhu awal. Suhu akhirnya 75 derajat Celcius, kita kurangi dengan suhu awal 25 derajat Celcius. 75 kurang 25 berapa? 50 ya. Betul, ini 50 derajat Celcius. Kita bisa lihat di sini. 10 kali 5 500. Nah, 4 kali 4 dibagi 500 itu berapa? Yakni 0,008 kali 10 pangkat 5 Joule per derajat Celcius. Bu, 10 pangkat 5 itu apa? Dia punya kelipatan 0 yang ada 5 nolnya. Nolnya ada 5 berapa? Berarti 100.000. Nah, bisa kita barter atau tukarkan 0,008. Berapa angka di belakang koma? 3 angka. Dibarter dengan jumlah 0 yang kita simpan di 10 pangkat 5 ini. Ada 5 berarti nolnya ya. Nah, berarti sisa nolnya itu ada berapa? 2. Kalikan, berarti 8 kali 100 sama dengan 800 Joule per kilogram derajat Celcius. Bisa dipahami? Oke. Selanjutnya latihan soal. Nah, ini kalian kerjakan di buku tugas dan kumpulkan ke WA ibu yang satunya lagi. Bukan nomor WA yang suka ibu kasih ya, nanti ibu kasih nomor WA yang khusus untuk pengumpulan tugas di japri satu per satu. Silahkan nanti diinfokan ke KM ya, ke Fadel, atau ke kelas 7A nanti ke KM nya juga. Oke, kita lihat soal nomor 1. Soal nomor 2. Soal nomor 3. Kalian bisa di pause dulu ya videonya kalau ibu kecepatan. Soal nomor 4. Soal nomor 5. Soal nomor 6. Nah, selamat mengerjakan anak-anak ibu.